Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student A class. Alhamdulillah, today we can meet Miss Eva by online to study about English. And before study, we open by reading Basmalah together. Hai anak-anakku semuanya, kelas 8. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bertemu sama Bu Iva lewat online untuk belajar bahasa Inggris. Dan sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. The first meeting you get about the motivation tip to study about English, and the second meeting we can study about noun and pronoun. Nah, anak-anakku semuanya, Ananda sebelum belajar tentang yang namanya sentence, teks yang ada di reading, Ananda harus menguasai yang berkaitan dengan the part of speech, yang dalam arti bahasa Indonesia adalah bagian-bagian kata yang terdiri dari 8, diantaranya adalah noun, punya arti kata benda, adjektif, kata sifat, preposition, kata sandang, interjection, kata seru, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, conjunction, kata sambung, adverb, kata keterangan. Nah, di chapter 6 ini kita akan mempelajari 2 poin yang berkaitan dengan noun dan pronoun. Dalam arti bahasa Indonesia adalah noun kata benda, pronoun kata ganti. Yang kontennya, isinya ada 5 yang harus kita kuasai. Noun, subjects, and object. Kata benda bisa menjadi subjek dan juga bisa menjadi objek. Poin yang kedua, adjective plus noun. Maksudnya adalah kata sifat yang bisa menggambarkan, mensifati kata benda. Yang ketiga, subject pronoun and object pronoun. Kita akan belajar tentang termasuk kata ganti jadi subjek, kata ganti jadi objek. Kita akan mempelajari yang berkaitan dengan non singular and non plural, kata benda yang tunggal dan kata benda yang jamak. Dan kita akan mempelajari yang berkaitan dengan non irregular plural form. Kita akan belajar yang berkaitan kata benda yang tidak beraturan yang berbentuk jamak dan latihan-latihan yang ada di chapter 6. Kita lihat slide yang ada. Nah, poin I di kalimat yang pertama yang berbunyi Paul's born. Paul's born. Nah, ini Paul's termasuk dari bentuk kata benda yang jabatannya menjadi subjek. But borns, nah born ini adalah kata kerja. Kita lihat contoh yang kedua, Jill is petting a dog. Di sini kita melihat kata benda ada 2, yaitu Jill dan a dog, tetapi beda jabatan. Jill jadi subjek, a dog jadi objek, tapi terdiri dari kata benda. Nah, is petting menjadi kata kerja. Kalimat yang pertama A terdiri dari tense simple present positif, dan kalimat yang B present continuous tense, termasuk dari kata cirinya adalah kata bantu is. Nah, ketika subjeknya tunggal maka kita pakai is. Dan ciri yang kedua adalah menggunakan verb ing. Pada bentuk kata bantu yang present continuous ada 3, is, am, are. Kalau jamak kita pakai are, kalau tunggal pakai is, kalau subjeknya I maka kita menggunakan am. Kita lihat contoh yang ketiga, Fatima works in an office. Fatima juga office ini termasuk dari kata benda, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau Fatima jadi subjek, office yang diikuti oleh artikel an dan diikuti oleh preposition in tidak non lagi, tetapi menjadi kata keterangan tempat. Tetapi kalau kita lihat, Fatima termasuk subjek, works termasuk verb, in preposition, an office object of preposition. Di dalam gramatikal ini namanya sintaksis. Kita harus bisa nguliti satu persatu dari kata demi kata. Seandainya Ananda nanti bisa mengetahui, maka Ananda membuat kalimat akan mudah, mengetahui bentuk phrase akan mudah, dan
membaca pada bentuk reading ini termasuk kalimat apa akan mudah. Contoh yang keempat yaitu D. Joan is writing notes in a book. Di sini ada 3 kata benda yang berupa Joan, notes, and a book, tapi memiliki jabatan yang berbeda. Kalau Joan termasuk dari bentuk subjek, is writing verb, notes noun object, in preposition, a book noun object of preposition, juga menggunakan tenses simple present continuous. Setelah Ananda nanti tahu semuanya kata demi kata, Ananda menguasai 16 tenses akan mudah. Nah, untuk 6.1 yang masih berkaitan dengan kata benda yang jadi subjek dan objek, tetapi ini ada beberapa kata sandang yaitu preposition, mulai dari aboard, across, at, between, by, for, from, in, of, on, to, with. Semuanya ini bentuk preposition yang bisa membantu mengikuti noun yang ada. Kita lihat contoh lion roar. Nah, lion kita jadikan menjadi subjek, and then roar jadi verb, yaitu singa mengaum. Kalimat yang kedua, she is wearing boots. She menjadi subjek, is wearing verb, and then boots termasuk dari objek of verb. Kalimat selanjutnya, many people are at the lake. Many people termasuk dari bentuk subjek, many kuantitatif, people noun, and then are verb. Kenapa Ananda harus pakai are? Karena many people termasuk dari plural. And then at preposition, the lake termasuk dari object of preposition. Dan ini termasuk kalimat nominal, di mana kalimat nominal menggunakan kata bantu yang dijadikan menjadi kata kerja. Cirinya itu. Kalimat selanjutnya, beach, teach, math, and OSHA termasuk dari bentuk beach subject, teach verb, math termasuk object of verb, and then at preposition, OSHA termasuk object of preposition. Kita lihat kalimat Kierkegaard is a happy man. Ada 2 kata benda, Kierkegaard sama man. Tapi kalimat ini adalah kalimat nominal. A happy man. Nah, happy termasuk adjective describe noun yang berupa man. Kata sifat yang mensifati kata benda, yaitu kata sifatnya adalah happy, nounnya berupa man. Contoh selanjutnya yang I love chocolate ice cream. Termasuk dari adjektif yang mana anak? Yaitu coklat. And then ice cream kata benda yang disebut dengan adjective describe noun. Kata benda asalnya menjadi kata sifat. Sama-sama kata benda asalnya. Tapi kata benda yang pertama mensifati kata benda selanjutnya. Kata benda yang pertama bisa menjadi kata sifat. Nah, kita lihat contoh yang B. My friend has a cute a doctor. Nah, termasuk adjektif noun adalah cute, adjektif dokter termasuk dari kata benda. Kita lihat lagi, a small person is riding a big horse. Ada 2 kata sifat yang mensifati kata benda, yaitu yang pertama yang subjek adalah small, and then noun adalah person, termasuk dari yang kedua adalah objek preposition termasuk big, adjektif, horse termasuk dari noun. Jadi kata benda disifati kata sifat sebelumnya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi kembali pada coklat, ice cream, cute doctor, small person, big horse. Jadi kata sifat yang diletakkan sebelum kata benda namanya adjective describe noun. Kita lanjut lagi. The ice cream is delicious. Termasuk dari kategorinya adalah ice cream, kata sifat. Can follow be. Kata sifat bisa atau dapat mengikuti kata bantu, yaitu be. Kata bantu di sini menjadi kata kerja karena kalimat nominal. Kita lihat, teacher are important people.
termasuk dari kata sifatnya adalah important. Teacher sama people adalah menjadi kata benda, tetapi jabatannya beda. Kalau teacher subjek, important people noun. Kita lihat we all happy atau we all have happy and sad memories. Termasuk dari kata sifatnya adalah kalimat di sini happy and sad. Tetapi we termasuk dari pronoun tapi bisa menjadi kata benda mensifati memories. Nah, untuk kalimat selanjutnya, the hotel was noisy, but the beach was wonderful. Dari kalimat ini yang menjadi kata sifat adalah noisy, sama dengan wonderful. Tapi kata bendanya adalah hotel and beach. Nah, ini latihan ya. Sekarang kita mempelajari yang berkaitan dengan pronoun yang kita jadikan menjadi subjek dan pronoun objek. Jadi, kita lihat she knows Gina. Karena she-nya singular, maka knows termasuk verb harus ada tambahan s. She, subjek, pronoun. Kata ganti subjek. Kita lihat, kalau I maka objeknya me. You tetap you. She menjadi her. He menjadi him. It tetap it. Kita lihat. Kalau jamak we, objeknya menjadi us. You tetap you, they menjadi them. Nah, kita lihat contoh yang ada. I see my teacher. Nah, di sini karena termasuk dari perempuan, maka pengganti pronounnya harus kita ganti she. She is tall. My teacher is great. Karena di sini menunjukkan dari bentuk cewek, maka kepemilikan harus kita ganti her. We like her class. My teacher has a black sport car. Nah, karena sport car ini termasuk singular, gambarnya hanya mobil satu, maka kita penggantinya adalah it. It is very fast. Kita latihan, let's practice ya. Rita has a new house. Termasuk dari kategori Rita adalah perempuan, maka kata gantinya harus she. Nah, a new house termasuk dari kata benda tunggal, maka pengganti pronounnya adalah it. Nah, contoh yang kedua, Talal got a new job. Talal termasuk cowok, maka kata gantinya adalah he. A new job singular, dan di sini adalah menunjukkan kata benda satu, maka penggantinya adalah it. Hiram and I, maka di sini kita bisa menggantikan kata pronoun we. Our friends, objek, tapi jamak, maka Anda harus menggunakan them. Mark and Shannon call us sometime. Dua orang, Anda bisa memakai they. Tetapi di sini kita pakai s karena objeknya di situ us. One bottom, yaitu kancing satu. Tidak perlu Ananda tambahi s. Tetapi kalau bilangan lebih dari satu, 3 buttons. Harus ditambah s kata bendanya. Nah, jadi one banana, 6 bananas. One card, 3 cards. One ant, 4 ants. Harus ditambah. Point 4. Dari keempat, Ananda akan mempelajari yang berkaitan dengan kata benda singular and plural. Kata benda tunggal sama kata benda jamak. Tetapi Ananda harus memperhatikan penulisannya. Ketika akhirannya y, yaitu bahasa Indonesianya adalah y, sebelum y ada konsonan, Ananda harus mengganti y diganti i, baru ditambah es. Nah, baby menjadi babies. Ketika Ananda menemukan kata benda yang akhiran y, sebelum y ada vowel termasuk dari vokal atau hidup, maka Ananda cukup menambah s setelahnya y. Nah, tapi kalau Ananda menemukan yang kata bendanya akhiran e, sebelum e ada f, maka Ananda harus mengganti F menjadi V, baru ditambah ES. Ini namanya kata benda plural yang tidak beraturan. Life menjadi two lives.
wife menjadi wives. Ketika Ananda menggunakan kata benda yang akhiran sh atau di dalam ucapan bahasa Inggris adalah sh atau ch atau double s atau x, Ananda menjadikan plural kata bendanya harus ditambah es. Tetapi Ananda menemukan kosakata yang akhirannya o, seperti tomato, potato. Nah itu, sebelumnya ada konsonan, maka Ananda cukup nambah s di akhir kalimat atau akhir kata. Tetapi di sini harus kita tambah es. Sebelumnya o ada konsonan, Ananda menambah es. Ketika Ananda menemukan kata yang akhiran double o, nah ini ya, atau double O sebelumnya vokal, maka cukup Ananda nambah S yang akhir kata. Kita latihan lagi. Tigers sometimes live in bla bla bla. Biasanya kadang-kadang yang namanya macan itu tinggal di mana? Ada 4 kosakata yang ada di kotak ini, Ananda harus pilih. Dan lihat itu subjeknya jamak ataukah tunggal. Maka nonnya harus diperhatikan. Nah, di situ harus memilih zoo, tapi Ananda harus nambah s karena menunjukkan tigers plural. Nah, kalimat yang kedua ini gambar yang termasuk tomat, yaitu tomats, tomato. Nah, karena menggunakan bentuk plural r, Ananda harus menambah s menjadi tomatos. Kita lihat our new. Nah, our new di situ menggunakan dari kategorinya ada 2 benda. Maka kita gunakan daisies. Our new daisies are orange, green, and blue. Kita lihat di situ termasuk dari plural yaitu demonstratif, dari this menjadi those, dari that menjadi this. Nah, kita gunakan menjadi plural menjadi types, stall, majority. One child, nah singular, nggak perlu Ananda ditambah es. Kalau menggunakan kuantitatif yang berupa many, baru Ananda jadikan non menjadi plural. Many childrens, many children. Nah, child menjadi children, food menjadi fed, man menjadi man, mouse menjadi mice, touch menjadi teach, woman menjadi woman. Nah, ini termasuk dari kata benda yang tidak beraturan. Sheep menjadi tetap sheep, fish menjadi fish. No one tidak ada pada bentuk people-nya. Kita lihat di situ ya. Ada kalimat yang menunjukkan bilangan lebih dari 1. Nah, no, they have 3. Bla bla bla. How nice. Ananda harus bilang children, memilih benda yang menunjukkan dari itu cowok. I saw a mouse. Yes, there are many. Titik-titik termasuk dari kategorinya adalah plural. Ananda harus memakai mice, bukan mouse. Did you catch any? Nah, fish termasuk dari bentuk tetap. Kita latih pada chapter selanjutnya. Kita bentuk sintaksis, kita ulang kembali. Ali is singing song in the car. Termasuk Ali, subjek, in singing atau singing boleh. Itu kita jadikan menjadi verb. Songnya kita jadikan objek. In-nya preposition, the car object of preposition. I like candy. I termasuk dari kita subjek, verbnya like, candy-nya termasuk dari objek. He plays soccer in the park. He-nya subjek, plays-nya kita jadikan verb, soccer-nya objek, in preposition the park object of preposition. Thank you. The lesson today. Maybe we can get the exercise in your LKS. Please you read the chapter 1. Miss Siva didn't give you about homework today. Jadi hari ini Ibu tidak memberikan PR. Tapi Ananda harus membaca pada chapter pertama sehingga nanti kita bisa aplikasi untuk latihan sebelumnya dan sesudahnya agar enak gitu ya. Kita akhiri the last I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.